Tuhan mau saudara dan saya punya keintiman dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam hubungan yang intim dengan Tuhan ada hidup yang luar biasa, katakan amin. Nah makanya bicara tentang hubungan dengan Tuhan ini saudara, saking pentingnya ketika Tuhan ciptakan saudara dan saya, ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tempatkan di Taman Eden. Taman Eden bicara tentang apa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan tidak ada jarak. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa adanya batasan saudara. Tetapi oleh karena dosa, manusia punya jarak yang terbentang luas dengan Tuhan. Tetapi oleh karena hubungan begitu penting di mata Tuhan, Tuhan mati di atas kayu salib untuk memulihkan apa? Hubungan. Dan saya mau bilang saudara, ketika nanti Tuhan panggil saudara dan saya, Tuhan siapkan sorga. Apa esensi sorga dalam kekristenan? Tempat di mana Tuhan bertakhta dan kita hidup bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Jadi betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan dan dalam kehidupan setiap kita. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan punya keinginan untuk selalu bersama-sama dengan kita. Orang tua, sekeras-kerasnya apapun orang tua, sekasar-kasar, secuek-cueknya orang tua, punya keinginan untuk selalu bersama dengan anaknya, betul ya? Shalom anak muda. Sekalipun orang tuamu kelihatannya cuek, kelihatannya keras, tapi saya mau bilang saudara, sekalipun orang tuamu kelihatan cuek, kelihatannya galak, harapan, keinginan orang tua sebenarnya adalah selalu dekat dengan anak-anaknya. Betul para orang tua? Woi, betul. Dan salah satu yang bikin sakit hati orang tua ketika anak udah mau jaga jarak dari orang tua. Orang tua mau deket, mau berkontribusi dalam kehidupannya, nggak usah ganggu mama, nggak usah ganggu mama, dekat-dekat, papa jauh-jauh aja. Saya mau bilang itu menyakitkan. Betul para orang tua? Jadi pastikan apa saya mau bilang saudara, inilah yang dirasakan oleh Tuhan. Makanya Tuhan mau kita punya hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan itu penting. Bilang sama yang ngomong, dalam hubungan dengan Tuhan hidup kita pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Pernah nggak saudara? Misalnya begini. Misalnya TV ini adalah dosa. Kita sudah berpaling dari dosa. Kita sudah menjauhkan diri kita dari potensi untuk jatuh dalam dosa. Tapi tiba-tiba keinginan itu muncul lagi dalam pikiran kita. Pernah nggak? Oh, semua memang di sini tuh jujur semua ya. Cabang-cabang sebelumnya pada jaim dulu saudara. Ya pernah. Iya kan? Kenapa? Karena si keinginannya belum dibereskan saudara. Saya mau bilang saudara, kalau hidup kita, hati kita, pikiran kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, nggak akan ada lagi keinginan-keinginan duniawi saudara. Kenapa? Karena yang paling kita butuhkan adalah Tuhan sudah memenuhi kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dalam banyak obrolan saya dengan Bapak Ibu Gembala saudara, mereka selalu fokusnya pelayanan. Nggak ada lagi yang namanya motivasi mau kejar apa hal yang di dunia saudara. Kenapa? Karena itu tadi Tuhan sudah memenuhi hati dan pikiran mereka. Saya mau bilang saudara, penuhi hati dan pikiranmu. Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta kan ya memang saya sudah dipenuhi oleh Tuhan dalam hidup saya. Tapi kan cicilan ada Pak Pendeta. Tapi kan kebutuhan ada. Kalau saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Tuhan, saya mau bilang saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, penuhi hidupmu dengan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada yang ditambahkan bagi setiap kita, segalanya ditambahkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan tahu kau lagi butuh uang. Tuhan tahu kau lagi butuh pemulihan ekonomi. Tuhan tahu kau lagi butuh untuk SPP anak-anakmu. Iya Pak, anak saya sekolah di sekolah Kristen, SPP-nya nggak Kristen Pak. Shalom Bapak-bapak. Tuhan tahu kau lagi berusaha cari tambahan untuk kebutuhan keluargamu, kebutuhan istrimu. Karena dia saking sering main TikTok, udah pengen make upnya yang made in Korea. Sekarang Pak kayaknya mama harus pakai yang made in Korea deh Pak. Saya mau bilang Pak, Tuhan tahu, amin. Saya mau bilang Bu, Tuhan tahu keperluannya. Tuhan tahu
Kau lagi berjuang dengan segala keperluanmu. Karena Tuhan melihat. Shalom para jomblo. Cukup jawab, nggak usah nyari. Saya mau bilang buat para jomblo, Tuhan tahu kebutuhanmu. Kali aja yang di sampingmu adalah jodohmu. Pak Pendeta di samping saya opung-opung. Apalah artinya sebuah usia? Itu hanya angka. Di Manado, Oma Marta 82 tahun, jodohnya 28 tahun. Jadi kalau kau baru 40 tahun udah mikirin jomblo, jangan cemas. Mungkin jodohmu belum lahir. Shalom anak muda. Kau yang udah Kau yang jomblo udah lama. Udah mau 40 tahun jomblo. Kalau ada yang 40 tahun jomblo, saya mau bilang gak usah takut lah, Tuhan tahu kebutuhanmu. Saya selalu bilang Oma Marta di Manado 82 dapat jodoh 28. Jadi kalau saudara baru 40 belum dapat jodoh, tenang, mungkin jodohmu belum lahir. Karena Tuhan pasti menyediakan, Tuhan tahu kebutuhanmu, amin. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu kebutuhan saudara, tapi saya mau bilang Tuhan tahu kebutuhanmu. Saat kau perlu Tuhan, saat Tuhan tahu keperluanmu. Karena dia Jehovah Jir. Ada banyak orang, kenapa dia nggak lihat penyediaan Tuhan? Karena dia nggak percaya Tuhan sanggup sediakan. Awalnya mungkin dia beriman Tuhan sanggup sediakan. Tapi ketika dia coba pikirkan, tapi kan keadaannya begini ya. Tapi kan situasinya begini ya. Tapi utang-utangnya kan begini ya. Tapi masalahnya dokter bilang udah begini ya. Akhirnya mulai imannya jadi goyah. Saya mau bilang saudara, bukan berarti kita nggak pakai logika. Jangan bilang Pak Pendeta saya sejak dibaptis nggak pakai otak lagi, bukan. Tapi Tuhan seringkali bekerja di atas level logika, namanya level I. Dan di level itu, seringkali kita nggak perlu tahu bagaimana caranya, amin. Tuhan nggak tuntut kita cari tahu caranya, no. Yang Tuhan tuntut percaya. Makanya ada firman Tuhan bilang apa? Percaya saja. Karena seringkali kalau kita mau rasionalisasikan, logika kita nggak nyampe. Padahal Tuhan bekerja di level iman tadi, saudara. Tuhan bisa bekerja dengan segala macam cara yang kita nggak pernah duga. Tugas kita percaya, maka Tuhan akan menyediakan, katakan amin. Saya pernah ngalamin banyak pengalaman iman. Bayangin saudara, mau nikah, 1 tahun sebelum menikah, rekening saya sopan banget sama saya. Saking sopannya dia minta maaf pada saat saya cek saldo. Tapi saya udah terlanjur ngomong sama pasangan saya, tahun depan kita menikah. Soal uang, biar Tuhan yang sediakan. Ada atau tidak? Entah ayat. Tapi saya ngomong dari awal, kenapa? Karena saya nggak mau menjalani hubungan yang sia-sia. Saya nggak mau jalan hubungan yang jalanin aja, enggak. Karena saya nggak muda lagi. Saya nggak mau buang-buang waktu. Jadi saya bilang sama dia, take it or leave it. Terus dia bilang apa? Oke, mantap ini. Mantap. Rekening minta maaf, dia oke, mantap itu. Itu saya mau bilang buat para laki-laki, cari yang seperti itu. Jangan cari yang ada apanya. Cari yang mau menerima kita apa adanya. Itu langka sekarang, saudara.
Yang paling banyak tepuk tangan laki-laki. Karena wanita nggak bisa, Pak Pendeta harus ini, harus itu. Jangan bersembunyi di kata realistis, padahal kau materialistis. Ya, makanya saya bilang, gimana ini? Pas mau nikah kan mahal, saudara. Dekor segala macam mahal. Bunga hidup sama bunga mati beda jauh harganya. Saya bilang bunga mati aja biar saya bangkitkan semua bunga itu. Tapi sampai hari H, saya nggak tahu bagaimana caranya. Tuhan siapkan semuanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Monica nggak punya rumah. Saya kan dari anak kosan. Naik level jadi apa? Kontraktor. Ngontrak sana sini. Saya bilang, saya nggak punya rumah. Kalau menikah sama saya, kita ngontrak. Saya ngomong dari awal. Karena saya pernah ditinggalkan gara-gara saya kismin, saudara. Iya. Makanya ketika itu, dia bilang, ayo nggak apa-apa kita ngontrak. Mantap ini. Mantan saya yang dulu tinggalin saya ketika saya kismin mau balikan, saya bilang, hehehe, sorry. Makanya saya bilang, tapi Tuhan kirimkan dengan cara yang ajaib orang yang begitu baik. Kan kalau mau beli rumah kan segala macam harus ada, saudara. Minimal slip gaji, bayangin saudara, slip gaji apaan saya? Daging keselip ada saya, saudara. Tapi Tuhan bisa sediakan dengan cara yang ajaib. Tuhan kirimkan orang berhati mulia, hati malaikat, tolong saya. Setelah rumah, interior kadang-kadang mahalnya juga luar biasa, saudara. Tapi Tuhan kasih mimpi seseorang. Dia dikasih mimpi sama Tuhan, berkati pendeta Marcel. Tapi dia bilang, saya bingung Pak mau berkati Bapak. Saya lihat story Bapak lagi pindahan rumah, lagi sisi rumah. 30 tahun bisnis saya, kontraktor interior Pak. Bayangin, pas banget. Tuhan kasih mimpi orang yang kerjanya kontraktor interior. Saudara bisa bayangkan kalau yang mimpi itu yang punya taman safari, saudara. Rumah saya full isinya, binatang, ada jerapah, ada kuda, ada babi. Mese. Itulah Tuhan. Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib. Amin. Shalom para pria. Dia yang tidak mau menemanimu di masa sukarmu, tidak layak untuk bersamamu di masa bahagiamu. Jangan lupa walaupun nggak puasa, berburu takjil. Perburuan kita sudah dimulai. Tahun lalu sudah kita menangkan. Tahun ini harus kita menangkan. Besok masih siang berangkat. Habiskan. Biar saudara-saudara kita pas mau takjilan, tempenya udah letoy. Kadang-kadang keinginan kita nggak sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara. Makanya yang Tuhan kasih bukan keinginan, yang Tuhan sediakan kebutuhan kita. Ketika kita percaya, segala keperluan kebutuhan Tuhan pasti sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Segala kebutuhan Tuhan pasti sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita melalui Mazmur 23 ayat 1. Pastikan saudara dan saya senantiasa punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam keintiman dengan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Yang kedua, pastikan saudara dan saya dalam kehidupan setiap kita penuh dengan hadirat Tuhan. Karena ketika kita penuh dengan Tuhan, tidak akan lagi keinginan-keinginan yang lain, karena semuanya sudah dipenuhi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, belajar dari ayat ini, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Jehovah Jireh. Dia melihat keperluan kita, dia tahu keperluan kita, dan dia pasti menyediakan. Tak perlu pikirkan bagaimana caranya. Tugas kita percaya dia sanggup lakukan perkara yang ajaib bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Apapun keadaannya tetap bersuka cita. Amin. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan.
Amin. Dan saya mau bilang saudara, kenapa anak Tuhan tetap bisa bersuka cita dalam segala keadaan? Karena dasar sukacita kita bukan keadaan, tetapi Tuhan yang setia. Artinya apa? Dalam segala keadaan kita tetap bersuka cita karena Tuhan selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan setia. Bilang sama yang ngomong, mana sukacitanya? Bilang sama yang ngomong, ubur-ibur ikan lele, senyum dulu le. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Banyak orang Kristen punya pemahaman yang salah tentang kasih karunia. Saya mau bilang saudara, Tuhan memang mengasihi kita, katakan amin. Saya mau bilang saudara, kasih Tuhan melebihi dari segala pelanggaran kita, katakan amin. Bahkan saya mau bilang saudara, Tuhan mengasihi kita saat kita masih berdosa saudara. Tapi saya mau bilang saudara, bukan berarti Tuhan membiarkan kita dalam dosa. Bukan berarti Tuhan akhirnya bilang apa, it's okay, tetaplah lakukan dosa. Saya mau bilang saudara, Tuhan tetap menuntut pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, menuntut pertobatan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, akhir bulan khotbahnya keras banget. Saya percaya jemaat yang ada di tempat ini, jemaat Betos adalah jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Amin. Dan memang tadi pagi saudara, ketika saya lihat, saya dengar suara gembala sesuai. Gembala sidang kita terkasih, Pendeta Dari Pariaji juga bicara tentang apa? Pertobatan saudara. Dan memang sekali lagi saudara, artinya Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau menegur kita. Kabar baiknya kalau Tuhan mau tegur, ada berkat yang Tuhan siapkan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika bicara tentang Tuhan memang mengasihi setiap kita, justru karena kasihnya dia menuntut yang namanya pertobatan. Saudara ingat perempuan yang kedapatan berzina, ketika dibawa di kaki Tuhan Yesus, Tuhan tidak menghukum dia. Tuhan menerima dia apa adanya, bahkan Tuhan menolong dia supaya tidak dihukum orang-orang pada saat itu. Tapi saya mau bilang saudara, apakah Tuhan membiarkan dia? No. Tuhan bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan menuntut pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan itu harus. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan itu wajib. Kenapa? Karena sekalipun saudara dan saya orang Kristen, bahkan Kristen, tapi kalau nggak bertobat, pada hari terakhir Tuhan akan berkata, enyahlah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Ada banyak orang sadar dia berdosa, tetapi dia tidak mau mengakui dia sudah berdosa. Apa maksudnya bicara tentang dia tidak mengakui, dan apa ciri-cirinya? Saya mau bilang saudara, orang kalau dia sadar dia berdosa tapi nggak mau mengakui, biasanya dia akan menyalahkan hal-hal lain di luar dia atas tindakan kesalahannya. Pernah dengar nggak ada orang berdosa udah salah, dia tahu dia salah, tapi dia bilang, iya saya salah tapi gara-gara dia. Iya saya salah tapi gara-gara keadaan. Iya saya salah tapi gara-gara si A, si B, si C dan lain sebagainya. Pernah lihat orang macam begitu saudara? Iya, dia sadar dia salah tapi nggak mau mengakui. Ada seorang ibu jadi pelakor. Iya, terus dia bilang begini, saya jadi pelakor gara-gara suami saya. Dia buang saya, makanya saya jadi pelakor, saya rusak rumah tangga orang lain. Siapa yang salah menurut saudara? Siapa yang salah menurut saudara? Yes, betul. Tadi pagi ada yang nyalain suaminya. Saya mau bilang saudara, jangan jadi orang yang suka mencari kambing hitam. Kita yang bertanggung jawab atas dosa kita, amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, ketika kita melakukan dosa, itu pilihan kita saudara. Nggak tiba-tiba kita kesurupan, dosa. Nggak kan? Kita yang memilih, betul ya? Saya mau bilang saudara, saudara dan saya kalau kita jatuh dalam dosa, itu pilihan kita. Itu kan nggak ada yang amin. Betul tidak? Nggak ada yang tiba-tiba jatuh begitu saja saudara. Nggak ada yang tiba-tiba bikin dosa. Ada bicara tentang yang namanya pilihan. Tuhan saja ketika menciptakan kita ada decision maker. Tuhan anugerahkan kita free will saudara. Artinya apa? Kita yang mengambil keputusan ketika kita mau berdosa atau tidak saudara. Banyak orang Kristen zaman sekarang nyalain siapa? Iblis. Dikit-dikit iblis, dikit-dikit iblis. Pak Pendeta iblis ini Pak Pendeta. Pak Pendeta ini iblis Pak Pendeta. Iya kan? Ada banyak orang Kristen sakit nyalain iblis. Kolesterol tinggi, darah tinggi, asam urat. Iblis nih Pak Pendeta, serangan iblis. Iblis bilang, kok gue? Lu yang rakus, kenapa gue? Iya kan? Padahal dia yang makan babi terus dari pagi sampai malam. Pagi babi, siang babi, malam babi. Bobok sama babi. Iya. Sampai babi lihat dia.
Setelah sakit, tolong doakan Pak Pendeta, ini iblis. Iblis bilang, gua aja iblis nggak makan babi. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, iblis aja nggak makan babi kok. Kenapa iblis yang disalahin, betul ya? Ada bapak-bapak selingkuh nyalahin iblis nih Pak Pendeta. Iblis yang membuat saya jatuh dalam perselingkuhan. Iblis bilang, enak aja. Lu yang gatal, gue yang salah. Iblis bilang, gua aja iblis nggak pernah selingkuh, bos. Kenapa iblis nggak pernah selingkuh? Hah? Yes, betul. 2 juta rupiah. Minta sama koordinator. Karena istrinya iblis, betul. Istri manusia aja kalau marah galaknya minta ampun, apalagi kalau istri iblis, saudara. Saudara Yesus. Woi, saya mau bilang sekali lagi, saudara, makanya ada orang gampang-gampang nyalain iblis, saudara. Memang manusia dari zaman dulu begitu. Ketika Adam jatuh dalam dosa kan, Tuhan, wanita yang kau berikan kepadaku. Hai Adam, wanita. Hai Hawa, ular. Hai ular. Aing mau nggak? Darah Yesus. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, belajarlah untuk apa, saudara? Untuk bertanggung jawab atas dosa kita, amin. Bilang sama kanan kirimu, mengakui. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Saudara udah sadar berdosa? Saudara sudah mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan aku sudah berdosa. Tapi kalau saudara nggak berbalik, ujung-ujungnya jatuh lagi. Pernah lihat nggak orang Kristen? Udah sadar dia berdosa, udah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tapi jatuh lagi. Banyak ya? Gak usah nunjuk yang lain, saya Pak Pendeta gitu. Makanya nggak heran ada jemaat yang datang, Pak Pendeta tolong doakan, saya jatuh dosa, ayo kita berdoa ya. Dalam Yesus saya bisa bangkit dari dosa. Minggu depan datang lagi, Pak Pendeta, saya jatuh dosa lagi. Ayo kita doa lagi yuk, dalam Yesus dikuatkan. Minggu depan, Pak Pendeta, ya biasa. Oh ya, minggu depan Pak Pendeta, iya bikin member aja, member. Mau 6 bulan apa 1 tahun ini? Karena nggak mau berpaling dari jalan yang salah, amin. Shalom para pria. Sebuluk-buluknya pasanganmu, seabstrak-abstraknya istrimu, kalau maintenance lancar, cantik bos. Iya, udah banyak buktinya. Saya pernah lihat ada oma-oma gara-gara maintenance lancar, kencang loh. Iya. Tetapi sebaliknya, secantik-cantiknya pasanganmu, secakep-cakepnya, cantik-cantiknya istrimu, kalau nggak ada biaya maintenance, buluk loh. Saya udah lihat banyak, saudara. Makanya ada laki-laki yang bilang, dulu waktu masih pacar cantik, pas udah nikah jelek. Ya karena dulu dia dirawat sama bapaknya. Sekarang dirawat sama kau, maintenance kurang. Maka saya mau bilang buat bapak-bapak ya, shalom bapak-bapak. Hah? Shalom bapak-bapak. Mumpung sudah mau gajian, masuk bulan yang baru, gaji baru datang,
tambah biaya maintenance istrimu. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Saya mau bilang hati-hati, jangan ada kesombongan. Siapapun kita jangan bilang, oh Pak Pendeta saya udah malang melintang dalam dunia pelayanan. Sekalipun saudara pendeta besar yang urapannya luar biasa, setiap kali lewat jemaat roboh. Entah karena urapan atau karena lapar saudara. Tapi kalau saudara bawa dirimu dalam dosa, tetap mengarahkan dirimu pada dosa, nggak mau berbalik, bisa jatuh. Karena saya mau bilang saudara, Tuhan mau kita berbalik. Kalau hari saudara sadar saudara dan saya sudah sementara menuju pada dosa, ayo cepat berbalik. Shalom anak muda. Dosa nggak tiba-tiba dosa, ada prosesnya. Sini dek, pegang tangan abang. Abang tuh memang punya naluri menjaga, melindungi kamu. Kalau adik sayang abang, kiss. Saya mau bilang buat anak-anak muda, kalau dia minta kiss, kiss bye aja. Kalau dia mulai ajak berdua-duaan tempat sepi, padahal nenek udah bilang itu berbahaya, cepat berpaling. Amin. Sekali lagi saya bilang saudara, yuk, kalau hari saudara sementara menuju pada dosa, yuk cepat berpaling. Ingat minggu lalu sempat saya bahas satu quotes bilang begini saudara, what you stay focused on will grow. Ketika kita fokus pada dosa kita akan bertumbuh jadi besar, dan akhirnya ibarat magnet yang makin besar, yang makin daya tariknya lebih kencang, akan membuat kita menempel dan akhirnya binasa. Makanya hari ini arahkan pandanganmu kepada Tuhan, pandang Tuhan, supaya fokusmu yang tertuju kepada Tuhan akan membuat Tuhan makin besar dalam hidupmu, akan menarikmu pada kebenaran, pada berkat dan keselamatan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berpaling dari dosa, hidup dalam kebenaran. Di situ ada keselamatan, di situ ada berkat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kasih Tuhan luar biasa, tetapi pertobatan adalah sebuah keharusan. Mari hidup dalam pertobatan, mari berjuang hidup dalam pertobatan. Gembala sidang kita selalu ingatkan kita, mari berjuang pertobatan setiap hari dengan cara menyadari dosa. Yang kedua, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, berbalik atau berpaling dari jalan-jalan kita yang salah. Mari hari ini ketika kau sadar kau sudah salah dalam melangkah, arahkan kembali hati dan pikiranmu, langkahmu, kehidupanmu kepada Tuhan. Di situ ada pertobatan, di situ ada berkat, di situ ada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Ketika iblis coba menyerang kita dengan berkata apa di pikiran kita, kamu nggak akan sembuh, penyakitmu sudah terlalu parah, kamu akan binasa oleh karena penyakit ini. Saya mau bilang saudara, karena ingatan firman kita akhirnya berkata, oh tidak, kenapa? Karena oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Katakan amin. Ketika iblis coba menyerang kita dan berkata apa, sudah mustahil, sudah terlambat, nggak usah berharap. Saya mau bilang saudara, karena ada Roh Kudus mengingatkan tentang firman dalam pikiran kita, akhirnya apa? Kita bertempur dengan iblis dengan senjata Allah ini. Kita berkata kepada iblis, oh no, aku percaya secara manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi pastikan saudara dan saya isi pikiran kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah senjata kita. Sama-sama bilang sama saya, senjata. Ada banyak orang hari-hari saudara malas baca firman. Saya selalu bilang saudara, firman itu penting, karena firman adalah senjata setiap kita. Makanya isi pikiran kita dengan firman, supaya ketika iblis menyerang kita punya senjata untuk berperang. Kalau kita nggak pernah isi firman saudara, cuman main TikTok terus Instagram, Facebook terus, hello. Saya mau bilang saudara, banyak orang zaman sekarang baca firman, balasnya bukan main. Tapi kalau main TikTok, Instagram, Facebook, oh Tuhan berjam-jam.
Indonesia masuk salah satu negara nomor 1 bahkan saudara, screen time tertinggi di dunia saudara. Orang Indonesia bisa main handphone 7-9 jam dalam waktu 1 hari. Nggak kerja, main terus TikTok, Instagram, terus berharap pasang status semua akan indah pada waktunya. Nenek moyang, bangun, kau tidur terlalu miring katanya saudara. Hello, saya mau bilang saudara, kalau kita baca firman, ketika iblis datang menyerang pikiran kita, kita punya senjata untuk melawan, katakan amin. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman, cuma main TikTok, Instagram, Facebook, pertanyaan saya, apa yang akan terjadi? Iblis datang menyerang, hei, kamu nggak akan mampu, kamu nggak akan kuat, kamu lemah, karena nggak baca firman. Yang muncul di pikiran, dan biarkan cikit-cikit semua manusia cikit-cikit jadi makin cikit-cikit. Nggak tahu ya. Karena nggak pernah baca firman. Ketika iblis menyerang pikiran kita, iblis bilang apa? Oh, kamu nggak akan sembuh, kamu akan mati. Karena nggak pernah baca firman, yang muncul di pikiran apa? Ubur-ubur ikan lele, mati le. Sama-sama bilang sama saya, baca firman. Amin. Kenapa? Karena firman adalah senjata kita saudara. Ketika pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, kapanpun serangannya kita siap untuk mengalahkan serangan, dan kita akan melihat kemenangan tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman. Bilang sama yang ngomong, isi pikiranmu dengan firman. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Pikiran kita itu terhubung dengan hati. Jadi kalau pikiran kita isinya positif, hati kita positif, kehidupan kita positif. Katakan amin. Tapi kalau pikiran kita negatif, hati kita negatif, maka kehidupan kita juga negatif. Biar totalitas tim saya maju ke depan. Silakan maju ke depan. Haleluya. Nah, saya analogikan saudara, gelas ini adalah bicara tentang pikiran saudara dan saya. Ketika kita dilahirkan ke dunia saudara, saudara dan saya semuanya dalam keadaan bersih, tulus, tidak bercacat celah. Betul ya? Iya kan? Iya kan? Ketika saudara dan saya lahir ke dunia, saya mau bilang saudara, kita dalam keadaan bersih. Makanya Tuhan bilang apa? Jadilah seperti anak kecil. Kenapa? Ini bicara tentang ketulusan kesuciannya. Iya kan? Nggak ada anak kecil saudara udah otak jahat saudara. Nggak ada anak baru lahir ke dunia baru dia lihat dokternya, dia langsung bilang akan kuhancurkan rumah tangga dokter ini. Nggak ada. Nggak ada toh. Semuanya dengan kepolosan. Kalau jemaat betos ketika lahir, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, tapi oleh karena keadaan, oleh karena lingkungan, oleh karena ketidakbijaksanaan kita yang tadinya bersih, akhirnya apa saudara? Terkotori dan akhirnya menjadi kotor. Tapi saya mau bilang saudara, bersyukurlah karena kita punya kesempatan. Sama-sama bilang sama saya masih punya kesempatan. Amin. Kalau hari ini saudara, pikiran saudara sudah terkotorkan, akhirnya hatinya jadi kotor. Saya mau bilang saudara, mulai saat ini selalu isi yang namanya pikiranmu dengan hal-hal yang positif saudara. Karena ketika pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal yang positif saudara, akhirnya apa? Yang positif tadi saudara, kebanyakan kayaknya ya. Nah, tolong bagian ini juga di-cut ya, oke. Nah, ketika kita isi dengan yang positif, yang bersih, yang tadinya kotor, yang tadinya kotor, akhirnya apa saudara? Menjadi bersih kembali. Yang tadinya negatif, sekarang menjadi apa? Positif kembali saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pertahankan itu. Jumlah yang kita masukkan ketika lebih banyak yang positif, akhirnya positif bisa akhirnya memenuhi pikiran kita, dan hati kita jadi positif, kehidupan kita positif. Katakan amin. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun sudah positif, kalau kita izinkan lagi yang negatif, masuk lagi saudara. Saya mau bilang, just baru laundry ini. Ini baru kemarin laundry setelah pelayanan dari 2017 saudara, darah Yesus. Jadi, saya mau bilang saudara, akhirnya menjadi kotor lagi. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita. Oke, terima kasih. Iblis akan berusaha memasukkan yang negatif. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan biarkan saudara. Pastikan apa kita lawan, kita saring apa yang boleh masuk dalam pikiran kita saudara. Shalom bapak-bapak. Jangan negatif thinking pak.
Kenapa ibu-ibu yang betul? Saya mau bilang ya, shalom bapak-bapak. Jangan negatif thinking Pak. Kalau hari ini kau lihat istrimu belanjakan uangmu untuk barang-barang mewah, untuk barang-barang supaya dia cantik, jangan pikirkan oh istri saya kayaknya nggak peduli dengan kerja keras saya. Enggak Pak, dia sementara menjaga nama baikmu supaya kau lihat terlihat sukses di luar sana, supaya harga dirimu dipandang orang. Betul ibu-ibu? Ada banyak suami-suami langsung bilang ini istri saya nggak peduli dengan kerja keras saya. Enggak Pak, karena kesuksesan suami sangat ditentukan oleh tampilan istri. Betul para wanita? Tuh. Jadi Pak, nggak apa-apa Pak, positive thinking. Oh, istri saya menjaga harga diri saya. Amin ibu-ibu. Tenang Pak, ada giliran ibu-ibu Pak. Shalom ibu-ibu. Jangan negatif thinking. Kalau suamimu lagi nongkrong di teras, lagi duduk sendirian di teras, lagi diam, jangan akhirnya negatif thinking. Lu mikirin mantan ya, mikirin mantan. Enggak. Dia lagi memikirkan bagaimana menjadi suami yang baik bagi masa depannya. Betul bapak-bapak? Shalom ibu-ibu. Jangan negatif thinking, amin. Kalau suamimu biasa pulang jam 5, sekarang pulang jam 7 belum pulang, saya mau bilang jangan negatif thinking. Jangan langsung bilang begini, oh ini kayaknya nggak bener nih. Oh iblis masuk, selingkuh dia. Iblis kan pintar memanfaatkan keadaan toh. Saya mau bilang ya bu, hati-hati bu ya, jangan negatif thinking. Ada banyak istri-istri kadang-kadang kalau pikirannya masuk iblis kasih negatif thinking langsung. Oh iya jangan iya kayaknya ya. Oh betul kayaknya memang dia selingkuh kayaknya. Saya mau bilang positive thinking, amin. Kalau iblis bilang apa? Oh suamimu selingkuh. Tidak, suamiku adalah suami yang setia. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Kalau iblis bilang, oh suamimu selingkuh. Tidak, suamiku adalah suami yang sayang istri. Kalau iblis bilang, hei suamimu selingkuh. Tidak, karena suamiku jelek, mana ada yang mau sama dia. Banyak ibu-ibu zaman sekarang, mohon maaf ya, lebih banyak negatif thinking. Suami biasa pulang jam 5, jam 7 belum pulang, iblis bilang selingkuh dia. Iya betul kayaknya memang selingkuh kayaknya dia. Kayaknya memang dia selingkuh ya. Kayaknya memang dia selingkuh, karena memang dari awal gue lihat itu memang gatal tuh laki-laki itu, memang gatal banget ini. Aduh, jangan-jangan tadi pas pulang dia pulang naik motor, tadi dia singgah di halte, terus dia ketemu sama mantannya itu, dia ketemu sama mantan SMA-nya itu yang banyak kenangannya itu, dan akhirnya apa? Ketika mereka ketemu tatap-tatapan, dan akhirnya apa? Ada angkot lewat putar lagu. Ibu-ibu di sini udah panas. Oh, akhirnya ada angkot yang lewat ketika mereka lagi tatap-tatapan putar lagu. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Itu lagu cocok buat orang yang sekolah di SMA. Saya dulu STM. Jadinya lagu begini. Kisah kasih di sekolah dengan siapa? Orang nggak ada wanita, isinya laki semua. Kasihan banget ya udahlah. Dan akhirnya apa? Mereka akhirnya tatap-tatapan, dan akhirnya apa? Oh CLBK, cinta lama belum kelar. Oh memang nggak benar. Oh memang nggak benar. Memang nggak benar itu laki-laki. Memang nggak benar itu lantung. Oh istri kalau udah begitu saudara, udah dikuasai pikiran negatif, memang udah nggak tenang, bibir pecah-pecah, panas dalam dia saudara. Memang udah di depan teras sudah mana? Memang nggak pulang. Akhirnya padahal suaminya di jalan pecah ban. Iya. Udah pecah ban, baterai lowbat lagi. Apa? Tuh kan ini pelaku-pelakunya di sini saudara. Udah ban lagi saudara, dorong motor dari kantor sampai rumah, bukan cuma ban yang meletus, betisnya juga ikutan meletus saudara. Akhirnya ketika suaminya bilang, "Ma tadi papa pecah ban." Apa? Alasan. Kamu jangan bohong, kamu alasan kamu yang. Memang anak berapa? Memang anak berapa? Hah? Memang apa tuh? Pak mama bisa jelas.
Memang ada macam wanita-wanita saudara, suaminya mau jelaskan nggak mau dia dengar. Betul para laki-laki? Nggak ada. Pokoknya sama pasti kamu selingkuh, kamu tadi ya. Kamu pasti selingkuh tadi. Pokoknya kamu saudara pokoknya kita cerai. Dari percobaan jadi cerai saudara. Oh Tuhan. Tapi saya pernah baca artikel saudara, ada seorang istri menceraikan suaminya karena suaminya selingkuh dalam mimpinya. Di mimpi itu papa selingkuh, kita cerai, darah Yesus. Jangan ketawa, Bu, bertobat. Saya pernah satu kondisi di mana saya bangun di pagi hari saudara, dan saya menemukan kenyataan yang jujur buat saya saudara itu sangat berat. Karena ketika mohon maaf saya ke kamar mandi, ketika saya buang air kecil saudara, mohon maaf yang keluar itu darah semua saudara. Saya sangat ketakutan, saya sangat khawatir saudara. Dan iblis masuk dalam pikiran saya dan bilang, mungkin kamu gak akan lama lagi hidupnya. Ini penyakit yang parah, ini fatal buat kamu. Akhirnya saya baca Google saudara. Di Google hasilnya juga mengerikan. Saya bilang, Tuhan, saya udah pendeta saudara, saya bilang, Tuhan, saya salah apa Tuhan, dosa apa, kenapa Tuhan izinkan saya dalam kondisi yang berat seperti ini, satu penyakit yang mengerikan. Tapi akhirnya saya nggak mau dikuasai oleh ketakutan, saya nggak mau dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Saya tetap tanamkan dalam hati dan pikiran saya bilang, no, saya sehat, saya sembuh. Saya bilang, Tuhan, dengan segala kerendahan hati saya di gereja yang penuh kuasa, gereja yang banyak mujizat, ada banyak orang yang datang minta doa, didoakan bisa sembuh. Masa saya nggak terima mujizat Tuhan? Masa saya nggak sembuh Tuhan? Saya lawan semuanya saudara. Singkat cerita, ketika saya sementara melawan itu dalam hati dan pikiran saya, Roh Kudus ingatkan saya, kamu ingat tadi malam? Kamu ingat tadi malam? Apa itu? Tadi malam kamu makan buah naga. Ternyata penyebabnya buah naga. Tadi ibu-ibu BCP ketika saya kesaksian ini, ketika saya ngomong, mohon maaf, darah langsung. Ketika saya bilang buah naga, ye Bapak. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kuasai pikiranmu. Saya mau bilang sekali lagi, kuasai pikiranmu. Yang masuk hanyalah yang baik. Supaya ketika yang masuk hanya yang baik, yang positif, hati kita baik, kehidupan kita baik, melihat kemenangan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, izinkan yang baik, itu akan membawa kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oleh sebab itu yuk, saya nggak tahu masalah saudara apa, saya nggak tahu tantangan saudara apa, saya nggak tahu sakit penyakit saudara apa. Tapi yang saya mau kasih tahu hari ini, firman Tuhan kasih tahu hari ini, pandang Tuhan, arahkan hatimu sama Tuhan. Karena kita bisa lihat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita jauh lebih besar daripada hutang-hutang kita. Tuhan kita jauh lebih besar daripada sakit penyakit kita. Sehingga kita tahu ketika Tuhan yang besar ada bersama kita, maka kemenangan yang pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pandang Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Kita pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan setiap kita, pikiran kita seringkali menjadi medan pertempuran. Karena pikiran kita terhubung dengan hati yang menentukan kehidupan kita. Pastikan kita memenangkan pertempuran dalam pikiran kita. Dan firman Tuhan ingatkan kita yang pertama, kunci menang dalam pertempuran pikiran yang pertama, isi selalu pikiran kita dengan firman. Karena firman adalah senjata untuk mengalahkan musuh. Yang kedua, isi pikiranmu dengan segala yang baik. Karena segala yang baik dan positif di pikiranmu
akan menghasilkan yang baik dalam hatimu dan akan membuahkan kebaikan dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Jangan pandang masalahmu, jangan pandang sakit penyakitmu, jangan pandang utang-utangmu, jangan pandang keadaanmu, pandang Tuhan. Tuhan jauh lebih besar daripada segalanya. Ketika Tuhan yang besar ada bersama-sama dengan kita, kita pasti melihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.